Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya kebetulan Noi, NIM 205113212. Saya dari program studi pendidikan ekonomi dari Universitas Riau. Video ini merupakan persyaratan penilaian ujian akhir semester ilmu lingkungan dan mitigasi bencana. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama yaitu definisi dari kearifan lokal, dan yang kedua yaitu ciri-ciri kearifan lokal, dan materi yang ketiga yang akan saya jelaskan yaitu fungsi kearifan lokal, dan materi yang keempat akan saya jelaskan bentuk-bentuk kearifan lokal. Dan yang keempat yaitu saya akan menjelaskan pada video ini apa saja contoh-contoh kearifan lokal di Kabupaten Pelalawan. Dan nanti pada bagian terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang peran dan manfaat kearifan lokal dalam mendukung pelestarian sumber daya alam. Berikut penjelasannya. Materi yang pertama yaitu apa itu definisi dari kearifan lokal. Kearifan lokal adalah cara dan praktik yang dikembangkan oleh sekelompok masyarakat yang berasal dari pemahaman mendalam mereka akan lingkungan setempat yang terbentuk dari tempat tinggal tersebut secara turun-temurun. Selanjutnya, ciri-ciri dari kearifan lokal yaitu yang pertama, mampu bertahan terhadap budaya luar. Dan yang kedua, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur budaya luar. Dan yang ketiga, memiliki kemampuan mengintegrasi unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Dan yang keempat, memiliki kemampuan mengendalikan. Dan yang kelima dan yang terakhir, mempunyai kemampuan memberi arah perkembangan budaya. Sedangkan fungsi kearifan lokal sendiri yang pertama, berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Dan yang kedua, berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia. Dan yang ketiga, berfungsi sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, berfungsi sebagai tetua, kepercayaan, sastra, dan pantangan. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kearifan lokal. Bentuk-bentuk kearifan lokal yang pertama yaitu tangible. Maksudnya tangible yaitu kearifan lokal yang berwujud nyata. Salah satu kearifan lokal yang ada di Riau yaitu pacu jalur. Pacu jalur merupakan sebuah perlombaan mendayung di sungai dengan menggunakan sebuah perahu. Pacu jalur biasanya dilakukan di Sungai Batang Kuantan yang terletak di antara Kecamatan Ulu Kuantan di bagian hulu dan Kecamatan Cerenti di hilir. Pacu jalur memiliki banyak manfaat bagi masyarakat Kuantan sini. Manfaatnya yaitu yang pertama, sebagai ajang silaturahmi bersama masyarakat Kuantan sini ataupun masyarakat luar Kuantan sini. Dan manfaat yang kedua yaitu pacu jalur juga digunakan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan masih banyak lagi manfaat dari pacu jalur ini. Berikut cuplikan video pacu jalur yang saya ambil dari salah satu akun di Instagram. Selamat menyaksikan. Magic System, Red One, Shawty. Ça va aller, on te met l'ambiance à gogo, tous ensemble on fait le show. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci, oublie tes soucis, et viens faire la folie. Bentuk kearifan lokal selanjutnya yaitu intangible atau yang dimaksud dengan kearifan lokal tidak berwujud. Kearifan lokal intangible yaitu contohnya seperti halnya petua yang diungkapkan secara turun-temurun dengan bentuk yaitu berupa nyanyian dan video yang di dalamnya mengandung nilai dari ajaran tradisional. Contohnya seperti nyanyi panjang, gurindam 12, dan pantun. Sekarang mari kita mengenal apa saja contoh-contoh kearifan lokal yang ada di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Salah satunya yaitu di Taman Nasional Tesonglong. Kawasan Taman Nasional Tesonglong berada di sekitar pemukiman masyarakat yang masih kuat menjaga tradisi dan kearifan lokalnya. Sebagai hutan konservasi yang tersisa sedikit dari yang seharusnya, kawasan
Kawasan Taman Nasional Sonilo memang harus dirawat dengan banyak cara, termasuk dengan melestarikan kearifan lokal yang mendukung agar kekuatan untuk kawasan ini tetap ada dan semakin nyata. Dengan ikut sertanya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap kawasan Taman Nasional Sonilo, sehingga kawasan Taman Nasional Sonilo ini dapat terjaga kelestarian alam. Contoh kearifan lokal selanjutnya yang ada di Kabupaten Pelalawan yaitu menumbai, salah satu tradisi yang sampai saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Melayu Pekalongan, ialah menumbai. Ini merupakan salah satu tradisi yang terus dijaga oleh para leluhur, tokoh adat, nenek mama, dan diwariskan secara turun-temurun. Menumbai ialah salah satu proses dalam tradisi masyarakat Melayu Pekalongan untuk melakukan suatu ritual pengambilan madu lebah yang ada di suatu pohon besar atau yang disebut oleh masyarakat Melayu Pekalongan ialah Umpun Sialang atau pohon sialang. Pohon ini tumbuh di dalam hutan atau yang disebut oleh masyarakat ialah Kepuan Sialang atau hutan lindung yang terus dijaga oleh masyarakat agar tetap terjaga keaslian dari hutan tersebut. Pohon sialang biasanya dapat tumbuh hingga 50-100 meter tinggi dengan diameter batang 10-15 meter. Untuk melakukan pemanjatan pohon sialang, tidak semua orang diperbolehkan naik untuk mengambil madu pada sarang lebah. Hanya beberapa orang saja yang bisa naik atau sering dikenal sebagai Juagan Tua dan Juagan Muda. Kedua orang inilah yang hanya bisa memanjat dan naik ke pohon sialang tersebut. Karena sebelum naik, ada mantra-mantra atau nyanyian-nyanyian yang dilakukan oleh para juagan dan dilakukan pada setiap anak-anak yang ada di sekitar tersebut. Contoh kearifan lokal selanjutnya yang ada di Kabupaten Pelalawan yaitu nyanyi panjang. Nyanyi panjang merupakan salah satu tradisi lisan masyarakat asli Pelalawan, yakni suku Petalangan yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak berwujud oleh pemerintah. Asal usul dari nyanyi panjang ini merupakan tradisi penamaan tempat di mana orang-orang Petalangan tinggal, atau yang disebut dengan hutan tanah wilayah atau tanah wilayah. Setiap suku memiliki tanah wilayah. Adapun untuk pemeliharaan, kepemilikan, dan pemanfaatan diatur dengan cermat oleh aturan adat setempat. Cerita-cerita tentang tanah wilayah inilah yang kemudian dikembangkan menjadi tradisi lisan yang hingga saat ini masih bisa kita temukan dalam kehidupan masyarakat Petalangan di Pelalawan. Isi nyanyian panjang juga bercerita tentang keadaan hutan, cara melestarikan hutan, serta aturan-aturan yang mengatur tentang kelestarian alam dan lingkungan tempat para kesukuan dan kebatinan berada. Berikut cuplikan video nyanyi panjang yang saya kutip dari situs YouTube. Selamat menyaksikan. Lah situ jahitlah de la pinang tutomi la tigo buah kasih dia di la tabong kalai sampai lakini la bolong sudah Selanjutnya, pada penjelasan terakhir ini saya akan menjelaskan tentang peran dan manfaat kearifan lokal dalam mendukung pelestarian sumber daya alam. Dari kesimpulan yang telah kita ambil dan telah kita dapat dari penjelasan yang telah saya sampaikan, yang pertama yaitu peran kearifan lokal dapat memanfaatkan tradisi sebagai pendukung dalam pemberian sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga kelestarian alam. Dan yang kedua, kearifan lokal sangat berperan menjaga kelestarian hutan dengan adanya aturan dan larangan lokal tersebut. Dan yang ketiga, dengan adanya kearifan lokal, masyarakat dapat menyaring teknologi yang masuk dalam menjaga keseimbangan alam dan lingkungan. Kita sebagai manusia seharusnya menjaga dan melestarikan alam kita. Jika kita merawat alam kita, maka alam tersebut akan memberikan yang terbaik pula kepada kita. Semoga video ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya kebetulan Wali, saya
pamit undur diri. Terima kasih. Shalom.